warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, mobil khusus sahabat saya Gus Ipang Wahid, serta para tokoh agama, tokoh masyarakat yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya yang saya hormati, mobil khusus sohibul hajat Bapak Ismail ini melaksanakan tasakuran, selapan dan akikoh Kanaya Putri Ismail dan khitannya Bapak Ismail Muhammad Khatan Izrian. Para rawuh rasa ngadeg ning kono malah kaya patung. Budune Ismail rasa ngundang jamaah, kan acara internalmu. Kemeneng wae ngopo, Il? Oh, kamu Madura. Saya bisa satu bahasa Madura. Patek celeng. Mail nggak bisa bahasa Jawa? Oh bisa. Sudah duduk, Bu? Sampun? Omahmu di Il? Oh ini. Kamu juragan besi tua? Oh juragan ayam, pantasan ambumu kaya pitik. Sayyidul Ayyam, bukan tuannya hari tapi tuannya pitik. Bapak Ibu yang saya muliakan, alhamdulillahirabbil alamin, saya bisa sowan ke pengajian internalnya Bapak Ismail dalam rangka akikoh dan khitanan putra-putra beliau. Pak Mail, terima kasih undangannya. Ikan hiu makan tomat, I love you so much. Mail belas ra ngomong. Mail mencintaiku tanpa sepatah kata, dan aku mencintaimu tanpa kata, dengan kata yang tidak pernah patah. Wah. Biasa Mail. Kalau Pak Mail ngurusi ayam, saya ingat betul zaman saya sanawiyah dan aliyah. Saya juga ditugaskan oleh guru saya untuk ngurusi ayam. Coba anak-anak yang di sana diam dulu dong. Tak sandet loh gue. Saya saat sanawiyah diperintahkan oleh guru saya untuk ngurusi ayam telur. Apa bedanya nyantri zaman saya dulu dengan kawan-kawan saya yang lain? Bapak Ibu, pendidikan pesantren itu ada dua. Yang pertama adalah tarbiyah, yang kedua adalah tarqiyah. Gus Miftah itu bukan produk tarbiyah, tapi produk tarqiyah. Produk tarbiyah itu seperti Gus Ipang, kuliahnya sampai di Amerika. Karena model pendidikan tarbiyah. Beliau ini putranya Gus Solah, kuliahnya sampai di Amerika. Antara Amerika dan Indonesia itu bedanya satu, soal anjing.
Kalau di Amerika anjing seperti teman. Kalau di Indonesia teman seperti anjing. Apa ya? Nah, dulu pagi hari anak-anak santri masuk kelas untuk belajar ngaji. Habis subuh, selepas subuh saya harus masuk kandang. Apa yang harus saya lakukan? Ngasih makanan ayam. Makani pitik. Ayammu ayam telur apa ayam potong? Ayam potong. Begitu masuk kelas, saya pasti terlambat. Kenapa? Karena saya harus ngopeni 10.000 ayam. Jam 1 siang, yang lain istirahat makan siang, saya masuk kandang, makani ayam. Sore yang lain belajar dan istirahat, saya masuk kandang ayam. Apa? Ambil telur ayam atau nimpal telek ayam. Makanya saya dulu dibilang sama Gus Nur, Gus Telek. Gus Telek. Saya bangga jadi telek daripada jadi roti. Kenapa? Karena telek bisa jadi pupuk, roti dimakan jadi telek. Masuk deh. Nah, saat santri-santri yang lain belajar, saya nggak boleh belajar. Dulu santri-santri yang lain belajar kitab Bidayatul Hidayah, baca kitab Man isdada ilman walam yasdad hudan lam yasdad minallahi illa bu'dan. Kita hanya mendengarkan dari luar. Kadang-kadang diusir sama kiai saya, Miftah kamu keluar bikin minum. Jadi dulu saya ikut kiai saya itu apa? Kon gawe wedang kiai, ngisi jedenge kiai, mijeti kiai, makani pitike kiai, jiko ndoke pitik kiai, nimpal teleke pitike kiai, kok teleke kiai. Yang lain ngaji kitab hikam, saya mendengarkan. Begitu saya lihat ngaji, mendengarkan, kiai saya bilang, Miftah ke dapur saja nggodok wedang. Saya nggodok wedang. Teman-teman saya ngaji kitab hikam, ijtihadu kafima duminalaka wa taksiru kafima tuliba minka dalilun alang timasil basirati minka. Ngaji lagi, la yamutu ta'akhuru amadil ata'i mal ilkhai fid du'a musiban liyasika fa huwa duminalaka al ijabah. Waktu itu saya mikir, ini kenapa kok kiai sentimen sama saya? Yang lain boleh ngaji, kenapa saya nggak boleh? Tapi satu ketika kiai saya bilang, begitu saya mau berangkat ke Jogja, saya pamit, Miftah, nggih kiai, ora usah ngiri karo kancamu. Sok yen wancine iso, awakmu bakal iso. Kiai saya bilang gitu tok, Pak. Soalnya kowe iso, bakal iso. Dan ternyata terbukti, 41 kelas teman-teman saya sing dadi kiai mung Miftah tok, Mister Telek. Oh. Pertanyaannya adalah kenapa bisa demikian? Nah, itu yang penting. Inilah kaitannya gawe anak tadi. Nah, pendidikan anak tadi. Muga-muga sok anak Imail dadi kiai. Wow. Sing dadi sing wali kota Malang. Wow. Mail bakul pitik. Kowe berarti nyangoni aku saka ngedol telek pitik. Semoga Ismail panjang umur. Amin. Jadi wong sak dunya mati Ismail urip dhewe. Amin. Angel. Iki apa il? Kopi. Salah satu keajaiban Fatihah adalah Fatihah dibaca 100 kali kepada kopi yang panas, insya Allah langsung dingin. Peng 100. Kopi panas wacake Fatihah ping 100 adem. Tapi kalau kopi, ya Allah kentele iki ngeracuni aku apa ya iki? Diancuk maile. Wendel. Bismillahirrahmanirrahim. Tak dikai kopi panas langsung diminum il. Jangan pernah kamu sesali kopimu dingin. Kenapa? Karena ketika hangat tidak pernah kau hargai. Kita itu
baru merasa punya istri ketika kita sudah bertengkar dengan istri. Lara tukaran orang rumangsa ndek bojo kae, Pak. Wong lanang kok dilawan. Perempuan itu kalau menangis yang ditutup apanya, Bu? Mulutnya. Laki-laki kalau menangis yang ditutup matanya. Kenapa perempuan kalau menangis yang ditutup mulutnya? Karena perempuan sadar diri, dosa paling besar seorang perempuan berangkat dari mulutnya. Laki-laki kalau menangis yang ditutup matanya. Kenapa? Karena laki-laki juga sadar, dosa paling besar seorang laki-laki berangkat dari matanya. Mila mail di jalan lihat cewek cantik, dia akan teriak, wow. Mulai ketemu bojone, wah. Yang saya curiga adalah kalau ada orang Malang, cowok menangis yang ditutup mulutnya lagi. Namanya Laura, lanang ora wedok ora. Pertanyaannya adalah kenapa dulu saya jarang diajar, tetapi kok sekarang sedikit bisa ngaji? Itulah yang dinamakan dengan berkah. Maka Mbah Demyati Kendal, Pondok Pesantren Al-Fadl wal Fadilah, salah satu kiai sepuh yang ada di tanah Jawa hari ini, beliau mengatakan kepada saya, mungkin yang kamu dapatkan tidak banyak tapi manfaat. Maka ada istilah qalilum minal yaqin khairum min kasirim minal ilmi wal amal. Kamu punya dikit tapi yakin itu lebih baik daripada banyak amal tapi nggak ada manfaatnya. Lah, yang dipunyai Miftah niku mboten kathah, tapi manfaat. Makanya saya lucu kalau ada orang alim mengatakan, ah Miftah ngerang alim. Lah aku ora ngalim manfaat kok, dapurmu sing ngalim ora manfaat. Bu, berkah niku artinya napa to? Ziyadatul khair, bertambah nilai kebaikannya. Ziyadatul khair. Kita lihat dalam kitab Munjid, berkah artinya adalah ziyadatul khair, bertambahnya nilai kebaikan. Makanya jangan kaget, kiai-kiai itu nggak punya pekerjaan tapi hidupnya berkah. Di saat orang sibuk dengan gaji, kiai nggak pernah mikir gaji. Kenapa? Karena kiai yakin ada lebih istimewa daripada gaji, yaitu rezeki. Persoalannya adalah kita lebih percaya kepada gaji dibandingkan kepada rezeki. Kenapa beda Gus gaji karo rezeki? Beda. Gaji itu ada slipnya, rezeki nggak ada slipnya. Gaji bisa tertukar, rezeki nggak bisa tertukar. Gaji bulanan, rezeki kapanpun bisa datang. Gaji karena kerja, rezeki karena takwa. Itu. Maka hari ini banyak orang stroke. Gara-gara apa? Mikir gaji. Apa penyakit stroke itu? Penyakit stroke itu adalah penyakit yang diakibatkan gara-gara adanya ketidakseimbangan antara stroke gaji dan stroke belanja. Stroke. Derma deh, bu abo. Patek celeng. Lah isone saya mau itu tok kok. Angel. Nah, artinya apa? Segala sesuatu itu ternyata yang dilihat bukan masalah kasir dan kolilnya, bukan masalah banyak dan sedikitnya, tetapi yang dicari adalah nilai keberkahannya. Maka kemudian apa? Apa bedanya rezeki yang layah tasib sama yah tasib? Yang disangka-sangka dan tidak disangka-sangka. Cara membedakannya gimana, Bu? Gampang, melek kalau melem. Rezeki yang disangka-sangka itu melek. Kalau pandangan terbuka, terbatas. Tapi kalau merem, begitu mail merem, dunia seisinya ketok, termasuk bokong ini kita Mirzani. Merem. Tapi lah melek terbatas. Coba bapak-bapak nyuwun sewu, pandangannya sampai mana? Nggak jauh, karena melek. Coba kalau merem, Amerika kelihatan, Pak. Mekah kelihatan. Aman. Ujung utara, ujung selatan, kutub-kutub semuanya kelihatan ketika merem.
Tapi kalau kita memandang secara terbuka, terbatas, persoalannya adalah kita sering tertipu dengan pandangan mata kita. Sehingga apa? Sehingga dikejar gaji bukan rezeki. Yang menjadi celaka lagi apa? Karena hidup kita nggak ada berkah, selalu saja kita membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain. Naudzubillah min dzalik. Padahal apa? Ingat, kita hidup di atas bumi yang sama, tapi di atas takdir yang berbeda. Betul? Maka kita nggak boleh membanding-bandingkan. Toh mawar tidak pernah mekar bersamaan. Cangkem iso pokoknya. Saya nggak bisa membandingkan hidup saya dengan Pak Mail. Demikian juga sebaliknya. Maka ada istilah apa? Wong urip niku wang sinawang. Wang sinawang bahasa Maduranya apa ya? Wang sinawang. Apa? Li jeli. Ling jelingan. Ini kayaknya supaya saya bisa bahasa Madura, saya harus nikah dengan orang Madura ini. Sing sacet Mas. Tinggal pilih. Waduh. Katanya orang Madura galak-galak. Saya sih kalau nikah lagi pengennya sama orang Arab. Jadi kalau istri saya marah serasa mendengarkan tartil Quran. Shadaqallahul adzim. Mail istrinya berapa, Il? Istrinya berapa, Mail? Setia. Oh, ya tor pan ngelek kok. Satu bahasa Maduranya apa? Situng. Mail bojone situng. Jadi Gus Miftah sama Mail ini sama, kelasnya seperti tikus. Maksudnya apa? Keluar masuk lubangnya cuma satu. Iya. Anyar. Mlebu mutu lagi mau siji ya tikus. Laki-laki itu ekspektasinya Fatimah, istri 4 satu rumah. Kenyataannya istiqomah. Ikatan suami takut istri ketika di rumah. Apalagi istrinya Mail orang Madura. Wah, pasti galak kali itu. Oh, itu istrinya. Wah, sing wedok ayu men. Ini malaikat lihat istrinya. Wow. Lihat Mail. Weh. Pinter temen Mail dicari istri. Mail dapat istrinya subhanallah walhamdulillah. Istrinya innalillah. Selamat Mail. Dulu kamu pelet apa, Il? Kata Mail cukup dengan Fatihah. Memang itu sih. Teorinya anaknya Nabi Adam. Coba Anda lihat. Begitu Nabi Adam keluar dari dunia kemudian beranak pinak. Teorinya kan kawin silang. Yang dikawin silang apa? Kalau laki-lakinya ganteng, ceweknya jelek. Dan kalau laki-lakinya jelek, istrinya ganteng. Dan itu menurun kepada Ismail. Istrinya cantik. Dan itu terbukti pada Ismail. Teori itu artinya nggak salah, Hidup Mail. Wis ganteng-ganteng mikir, aku kapan?
Loko bojone wae. Tukang pitik brose bol pitik. Ya yang kita cari itu keberkahan. Maka salah satu syaratnya berkah itu dimandat kalau guru. Kenapa kemudian Al-Quran mengatakan Fasalu kepada ahli zikir. Kalau kamu tidak mengetahui sebuah persoalan, siapa guru? Maka dikatakan al-ilmu bila syaikhun fasyaikhun syaitan. Ilmu tanpa guru setan. Salah milih guru enggak setan. Radio ini ana swara tanpa wujud. Lah ana suarane ora ana wujude jenenge entut. Kan ada lagunya itu. Sun sembora semiki masya ta'udan jero ati ana suarane ra ana wujude entut jeneng. Lagu nentok mandake teng pundi? Al-Ma'atus Salafiyah As-Suritiyah. Apa aja kayak gini? Bu, guru. Betapa kemudian doa dari guru itulah yang kemudian menjadikan keberkahan dalam hidup kita. Dan konsep itu hanya ada di Nahdlatul Ulama. Lah liyane ora percaya ngoten niku. Ora percaya. NU tetep napa-napa takon. Itulah alasan kenapa Mbah Hasyim Asy'ari begitu sentral di tubuh Nahdlatul Ulama. Selain Mbah Hasyim niku wong alim wong wingit, karena di NU ada tradisi takziman wa mahabbatan wa ikraman kepada guru. Coba membandingi makame Mbah Hasyim karo makame Mbah Ahmad Dahlan. Niki padha-padha wong ampuhe. Mbah Hasyim kalian Mbah Ahmad Dahlan niki padha-padha nyantri teng Semarang kepada seorang guru besar namanya Mbah Soleh Darat As-Samarongi. Kenapa dikatakan As-Samarongi? Mergo Semarang. Sayyahunal Ahmad Khalil Al-Bangkalani mergo wong Bangkalan. Syekh Mahfud At-Tarmasi mergo wong Termas.
Sesuk Gus Miftah mati, Miftah Al-Kalasani. Mergo wong Kalasan. Sing raine Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Segaf As-Solole, mergo wong Solo. Ya mboten masuk As-Solole. Lagi ini kampungnya apa, Muharto. Oh, sesuk lama mati Ismail Al-Muhartoni. Ini sama-sama orang hebat. Tapi coba dilihat sekarang perlakuannya terhadap makamnya Mbah Hashim dengan makamnya Mbah Ahmad Dahlan. Jauh Pak, baina sama wa sumursat, antara langit dan bumi. Mbah Hashim makamnya nggak pernah sepi. Mbah Ahmad Dahlan makamnya jarang yang menziarahi. Kenapa? Karena tradisi mahabbatan hanya ada di Nahdlatul Ulama. Ini Muhammadiyah ora ono makam sepi. Coba makamnya Mbah Hashim, makamnya Gus Dur, terus siapa lagi, Kiai Wahid Hasim, mana pernah sepi. Bahkan dulu malaikat kerepotan tanya sama Gus Dur, makamnya ratau sepi kok. Padahal katanya yang ditanya itu adalah jenazah yang sudah ditinggalkan 7 langkah oleh peziarah. Lah makamnya Gus Dur orang tahu sepi, kan malaikatnya bingung takone. Gujak gajek, arep teko wong ziarah moro meneh, arep parani moro meneh. Begitu Covid baru makamnya sepi, malaikat teko. Gus Dur takoni man rabbuka, Gus Dur takoni sampean tuh malaikat macam apa? Yang ditanya itu kan jenazah baru, kan saya batang lawas. Akhirnya malaikat sidang di sedang dewan malaikat, Gus Dur nggak usah ditanya, putuskan husnul khotimah. Gus Dur dilawan. Jadi dulu ada Pak, rapatnya Gus Dur sama Kiai-Kiai NU dicurigai sama Pak Harto. Pak Harto ngutus intelijen suruh ngawasi rapatnya Gus Dur sama Kiai-Kiai. Lah Gus Dur lah wong pinter, tahu rapatnya diinteli sama keamanan. Gus Dur bilang, mulai sekarang tolong ngomongnya pakai bahasa Arab saja. Lah akhirnya apa? Intelnya pulang ditanya sama komandannya, Intel gimana tadi rapatnya Gus Dur? Izin komandan melaporkan, mereka tidak membahas apapun, hanya saling mendoakan. Gus Dur kok dilawan. Sama-sama wali. Bagi saya Mbah Ahmad Dahlan itu juga wali. Ketika ketemu dengan Mbah Hasyim Asari di Semarang, namanya masih Muhammad Darwis, nama asli Mbah Ahmad Dahlan. Lebih Mbah Ahmad Dahlan. Mbah Hasyim 11 tahun atau 10 tahun, Mbah Muhammad Darwis sudah 16 atau 17 tahun. Makanya Mbah Hasyim memanggil Kiai Ahmad Dahlan tuh Kang. Dari Semarang sama-sama pindah ke Mekah. Di sini kemudian baru beda guru sedikit. Ketika ngaji di Semarang, salah satu santrinya Mbah Soleh Darat itu sinten Raden Ajeng Kartini. Pak Mael tahu nama asli Raden Ajeng Kartini? Nama aslinya adalah Harum, Putri Indonesia, Harum namanya. Mael mendasi. Nah, keberkahan itu beda. Makanya jenengan bersani, pondok-pondok pesantren warisan Mbah Hasyim bisa bertumbuh kembang di Indonesia. Di bawah RMI saja ada 25.000 pesantren, dari yang santrinya puluhan ribu sampai ratusan. Berkahnya sinten? Berkahnya guru, Pak. Lah, Mbah Hasyim kenapa jadi orang hebat? Mergo takdim karo gurune saking Bangkalan, namanya Ahmad Khalil Al-Bangkalani. Tak wene cerita ya ben bocah-bocah iki uripmu iso makmur karo kiai. Amin. Moga-moga saking Malang ana kiai gede. Amin. Mbah Ahmad Khalil niku nate sedih gara-gara napa? Cincin kawin hadiah dari Mbah Nyai Khalil niku tiba teng WC. Duduk termenung. Mbah Hasyim tanglet, "Pak Kiai Ahmad Khalil, kok kelihatan Anda sedih?
andilau antara dilema dan galau. Ada apa Kiai? Cincin kawin dari Bunyai Khalil jatuh ke dalam WC. Begitu hormatnya Mbah Hasim kepada Kiai Ahmad Khalil, tanpa diperintah WC ini dikuras karo Mbah Hasim. Mencari apa? Mencari cincin yang jatuh ke dalam WC. Ayo santri sakniki enten ngoten niku? Dikuras WC ini sampai akhirnya apa? Cincinnya ketemu dengan baju yang masih kotor bau tai nyuwun sewu. Mbah Hasim matur kepada Mbah Khalil, Pak Kiai cincinnya ketemu. Apa kata Mbah Khalil kepada Mbah Hasim? Aku ridho sama kamu le. Subhanallah. Dan gara-gara keridhaan Mbah Ahmad Khalil, Hadratus Syekh Hasim As'ari mampu melahirkan ormas yang tidak hanya terbesar di Indonesia tapi di dunia. Namanya apa? Nahdlatul Ulama. Kuwi berkah tai. Ya. Gimana? Karena nopo? Keikhlasan seorang Mbah Hasim golek cincine gurune di lubang kotoran. Gurunya mengatakan aku ridho. Jadi kiai gede Pak. Mbah Ahmad Khalil itu siapa yang meragukan kewaliannya? Jadi ada cerita nih, ono santri Mbah Ahmad Khalil pengen gawe pengajian untuk mengenang sekian hari bapaknya yang meninggal dunia. Pak Kiai, jenengan bisa nggak hadir di acara 100 hari bapak saya meninggal dunia? Yuk tak mangkat leh. Insya Allah kalau Pak Kiai mau datang, saya mau potong 1 kambing. Mbah Ahmad Khalil ngendikan, mbok aja wedhus sapi wae, men roto. Wah, menawi menika dawuh Mbah Kiai. Oke, saya potong sapi. Potong ke sapi. Akhirnya tahlilan dimulai, langsung dipimpin Mbah Ahmad Khalil untuk mendoakan almarhum bapaknya fulan. Mari baca tahlil 3 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. 3 kali tok. Tahlil selesai. Sing domah merengut. Lah dalah, sapi siji tahlil ping 3. Merengut. Akhirnya apa yang terjadi? Pas Jumatan ini masih merengut lewat depan masjid. Mbak Ahmad Khalil bilang, "Le, kowe ngapa merengut?" "Lah nggih, sapi siji tahlil ping 3 tok. Gus Miftah pitik siji sak jam kok." Ayam potong. Ayo. Apa kata Mbak Ahmad Khalil? Kamu di rumah masih punya sapi satu yang lebih besar? Gak ada. Gawa ning masjid. Belah meleh. Ora. Akhirnya sapi yang lebih besar daripada yang dipotong dibawa ke masjid. Mbah Ahmad Khalil habis Jumatan, sapinya ditaruh depan masjid, cari tambang yang panjang, kemudian beliau menulis 1 kalimat di atas kertas, la ilaha illallah. Apa yang beliau lakukan? Sapi yang lebih besar daripada yang disembelih ditimbang dengan kertas yang ada tulisannya la ilaha illallah sekali. Apa karomahnya Mbah Ahmad Khalil? Kertas yang ada la ilaha illallah sekali lebih berat dibandingkan sapi yang gemuk ini. Akhirnya semua orang melihat. Mbah Ahmad Khalil namun menghentikan, Mail, deloken matamu. Tahlil ping pisan wae luwih abot tinimbang sapi. Apa meneh aku wingi macane ping 3. Aku ngaji saja mak sangone pira, Il. Angel kan danane, Mail. Itu menunjukkan apa? Bahwa keberkahan itu nyata. Mila Il, aku wis senawakmu. Kewajibane wong tua tumrap anak ki lak mung 3. Min hakil waladi alal walid salah satu asya. Haknya seorang anak dari orang tua itu hanya ada 3. Berarti apa? Kalau haknya anak berarti kewajiban orang tua. Kewajibannya Pak Mail karo Bu Mail kepada anak-anaknya itu hanya ada 3. 1, ayyuhassina ismahu idza walada. Anak wajib mendapatkan nama yang baik dari bapak ibunya. Siapakah namanya anaknya Mail? Kanaya putri Ismail. Pertanyaan saya kepada Mail, Kanaya ki artinya apa?
Sing sacet masih ngene. Tak takon, sing jenenge Kanaya kowe apa bojomu Il? Mana tanggane ku urusane apa? Mantan cie. Jangan bilang mantan, tapi bilang saja alumni, kan bisa reuni. Iya. Insyaallah. Aku ki seneng Gus, lak pengajian ra terlalu ngokeh ini seneng aku. Ora kesel aku. Yo ngono lapangan koyo mambungi teng pundi niku wonten. Pondok pesantren Gunung Trimo. Ya Allah, wong sakmono mbane. Ya pengajian ngoten iki lho rasa akeh-akeh. Dadi mail sugane ora akeh ngono lho karepku. Nomor 1, anak wajib mendapatkan nama yang baik. Kenapa? Itu membanggakan bagi anak. Sesuk umpamane nggih, antum tad'una yaumal qiyamati bi asma'ikum wa bi asma'i aba'akum. Kamu akan dipanggil pada hari kiamat berdasarkan namamu dan nama bapakmu. Fa ahsinu asma'akum, maka perbaikilah namamu. Jadi selak Kanaya niki mlebu surga, diceluk Kanaya putri Ismail binti Ismail, silahkan masuk surga. Wah, Kanaya masuk surga. Ning jero ngono bapak. Lah bapakmu ndi, Nduk? Mampir neraka sekedap. Yang perlu saya ingatkan apa? Nama baik itu tidak harus Arab. Jawa ya ora apa-apa, Madura ya ora apa-apa, Indonesia ya ora apa-apa. Mula Israel, kamu kasih nama anakmu ya tahu artinya apa. Nama Kanaya nggak tahu artinya. Sing nomor sing sunatan sapa? Muhammad Nathan Isrian. Jelas nama korban sinetron. Bu Mail, lah iso ngerti artinya Nduk. Itu kan cita-cita, harapan, doa. Nama itu bisa berarti tenger, tanda, atau doa, harapan dan cita-cita. Anak saya namanya Arab Gus, tapi nggak ngerti arti ini malah bahaya. Sopoil anakmu Muhammad Jahannam. Ciloko Muhammad Jahannam. Siti kamar mandi. Anak itu cita-cita. Kalau saya dulu anak saya tak kasih nama Mekah. Gara-gara apa Bu? Anak pertama saya sama anak kedua itu selisihnya 10 tahun. Begitu umroh kesekian kalinya, saya ditanya di depan Ka'bah oleh polisi Arab askar. Min aina jita? Jitu min Indonesia. Oh, hilwah. Ngerti nih wong Arab nih wong Indonesia wahyu-wahyu, padahal lemu-lemu. Akhirnya kula takoni, kam zaujatan lak, istrimu berapa? Illa wahid faqat. Wah, istri saya hanya satu. Dilake karo wong Arab, bahlul ente. Ganteng kok istrinya satu. Iya. Kalau Mail lumrah. Kan saya suami setia, walaupun istri saya sudah rela untuk dimadu dengan satu syarat, asalkan saya mau diracun. Akhirnya saya ditanya lagi, anakmu berapa? Ila wahid, satu tok. Oh pantes bojone mung siji, ora iso gawe anak. Oh kurang ajar iki wong Arab ya. Akhirnya saya berdoa di depan Ka'bah, ya Allah, mbok piye carane kula mulih bojo kula kudu mateng. Masuk kamar ketemu istri saya. Istri saya baru mandi, Bunda, nggih Bah. Nanti kamu masuk Ka'bah, masuk Masjidil Haram, di depan Ka'bah kamu berdoa, ya Allah kudu meteng. Nggih Bah. Kula makin donga njaluk meteng. Saya bilang sama istri saya, tapi ya itu Bun, kalau doa tok nggak jadi. Akhirnya langsung cike. Masih ingat cike? Pengajian saya lama banget. Jadi ngadu Gusti Bang, tahun 2015 aku diundang pengajian di Taiwan di kota. Pak Mail langsung bilang, Pak Mail, apakah malam ini Anda mau cike? Nanti Mail masuk kamar langsung teriak cike.
Akhirnya alhamdulillah Pak, pulang umroh istri saya hamil. Lah usia kandungan 8,5 bulan musim haji, saya nggak punya uang tapi saya pengen haji. Saya bilang, ya Allah, kalau pengen anak saya lahir, sebelum lahir saya haji dulu. Dikai gampang karo Gusti Allah, daftar langsung mangkat. Begitu saya di Mekah, anak saya lahir. Itulah kenapa saya kasih nama Mekah, Mufti Nabil Ulayya Mekah Maulana Habibur Rahman. Ngapa? Kedawan anak-anakku dewe. Aku yang gawe dewe, kowe yo ora urun. Kok sing protes awakmu yuk? Santet meteng lho kowe. Mufti, pemimpin, Nabil utusan Mekah dari Mekah. Ulayya derajatnya tinggi. Jadi pemimpin yang derajatnya tinggi, hadiah dari Mekah. Maulana Habibur Rahman, Gen Miftah Maulana Habibur Rahman. Sing nomor 1 Mufti Athaillah Sohibul Aqiya Maulana Habibur Rahman. Kenapa saya panggil Sohib? Karena saya ngefans dengan Sohibul Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ono sejarah dan itu doa ngono. Lah dulu di Eropa, kalau Gus Ipang masih ngerti ini, ada cewek dikasih nama Martina Hingis. Orang tuanya ditanya, kenapa nama anak kamu Martina Hingis? Karena saya ngefans dengan Martina Navratilova, juara dunia tenis wanita. Saya pengen anak saya menjadi juara dunia seperti Martina Navratilova. Bapak Ibu tahu, umur 18 tahun Martina Hingis jadi juara dunia tenis. Cita-cita Pak. Loh, sing lucu jamaah kula Gunung Kidul. Tinggi tepatnya. Saya akikoh di sana, anaknya dinamakan Agnes. Saya tanya, apakah Anda ngefans sama Agnes Monica? Enggak. Kenapa nama anaknya Agnes? Ada sejarahnya, Gus. Apa sejarahnya? Saya nggak pengen punya anak, maka saya pasang spiral. Sudah pasang spiral, tetap meteng. Saya tanya, apa hubungannya nama Agnes dengan spiral? Agnes niku singkatan Gus, wonten kepanjangannya. Apa kepanjangannya? Agnes, anak gunung nerjang spiral. Kan sekarang kalau bikin nama sedengannya singkatan-singkatan kayak gitu Bu. Anak itu tukang becak ke rumah sakit, bujune meteng, di tengah jalan macet lahir. Akhirnya anaknya dinamakan Hirlan Darwis, lahir ning dalan mudar ya wis. Mungkin dulu Mail dikasih nama Ismail karena bapak ibunya Mail ngefans karo Nabi Ibrahim dan anaknya Ismail. Ismail mergo Ismail iku ajeng dibeleh, mila sakniki Ismail gaweane beleh pitik. Niko. Bu dikasih nama yang bagus anaknya nggih. Supaya bangga. Lah nama anaknya bagus, jadi apa-apa bangga. Wali Kota Malang Kanaya Putri Ismail. Pantes. Bupati Malang Ismail, ora pantes. Bakul pitik Mail, pantes. Mail bisik-bisik sama kiai belakangnya, aduh derma dek, salah manggil kiai dek. Mbak Ma itu kayaknya pernah ke pondok ya, pas satu baik malam minggu lagi enggak? Kamu sombong amat. Nah, nomor loro yang lebih penting daripada memberi nama yang baik, wa yu'allimahul kitaba idza aqala. Anak wajib diajarkan ilmu agama dan Al-Quran. Saya nggak bisa ngaji Gus, titip kiai Jombang, Tebu Ireng. Ora gelem ning kono, Kediri ana Ploso Lirboyo. Malang niki sing kondang. Sabilur Rosyad ana An-Nur Bulu Lawang. Wong Malang pengen golek anake pondoke gratisan. Gus Miftah gratis. Santri dikasih makan, tak kasih. Tetangga saya punya anjing saja tak kasih makan, apalagi santri.
Santri niku lak mangan, Pak. Masya Allah. Gunung Semeru pindah ke piring. Metutuk. Diajarkan agama kepada anak hukumnya wajib. Tapi persoalannya adalah wong tua niku aneh, Pak. Anaknya nggak bisa ngaji, orang tua biasa-biasa saja. Tapi kalau anaknya pelajaran sekolahnya terlambat, orang tua kebakaran jenggot. Betul? Bu, di sini ada madrasah diniyah apa enggak? Banyak. Bayar apa gratis? Bayarnya berapa? 2.000 sebulan. Ya Allah, nitip anaknya sebulan ke madrasah diniyah 2.000. Mael nguyuh ning toilet pom bensin sekali nguyuh 2.000. Nitip anaknya sebulan 2.000, nguyuh pisan 2.000. Berarti tiang mriki luwih ngajeni uyuh napa anak? Uyuh. Sungguh terwelu. Nitip 2.000 iki dienggo apa, Pak? Ini artinya apa? Konsentrasi kita kepada ilmu agama niku kurang. Betul aku lembian, Pak. Anak saya nggak mau sekolah, geleme mondok. Kelas 3 naik kelas 4, ulangan matematika soal 10 salah kabeh anakku. Nggak malu, Gus? Enggak. Karena saya punya keyakinan, mungkin anak saya nggak bisa matematika, tapi anak saya akan hafal Quran. Amin. Lu bangga anakku hafal Quran walaupun nggak bisa matematika. Soal 10 salah kabeh, Pak. Gurunya mau marah sama anak saya nggak berani. Anak Kiai kondang. Akhirnya gurunya saya telepon, kalau Anda pengen marah sama anak saya silakan datang ke pondok, saya juga pengen tahu duduk persoalannya. Anak saya ditanya, Mas kenapa soal 10 matematika salah semua, gak ada satu pun yang benar? Anak saya jawab, mohon maaf Pak Guru, kenapa semua jawabannya salah? Karena kebenaran hanya milik Allah. Betul, lanjutkan. Anak Miftah, namanya saja matematika, makin tenanan makin tidak karu-karuan. Mael bisa matematika? Ora iso ketok, ngurupane kaya kalkulator. Tapi pinter golek duit. Ayo, daripada pinter matematika tapi ra iso golek duit. Mendingan ra iso matematika tapi pinter golek duit. Apalagi wong wedok sekarang sudah pinter cari uang. Jadi dimanapun suami nyimpen uang pasti ketahuan. Siapa bojone Mail? Ngajari anak Quran itu hukumnya wajib. Disitulah pentingnya madrasah diniyah. Jangan sampai mati, disubsidi, anak yang bayar, mlebu sekolah mahal, dol ke pitik, dol ke omah, dol ke sawah. Anak masuk diniyah gratis 2.000. Begitu gurune kirim surat, bapakmu kon bayar li. Apa kata orang tuanya? Kiai kok matre? Ya Allah, lah anakmu arep dadi apa? Yuyu. Rungokno kupingmu. Sengit aku. Terus lu pengajian nunggu ngarepe kiai tungkae selonjor ke. Orang rumangsani tungkae meletek-meletek. Orang itu apa ya, Pak ya? Kalau anaknya pinter ngaji dipikir alah bisa apa sih gitu. Biasanya ngoten niku, Pak. Teng mriki sing ngurusi wong mati jenenge napa? Mudin. Coba Anda lihat. Landu mantu polisi. Mantumu sapa? Polisi. Mantumu sapa? TNI Bangga. Begitu takoni, mantumu sapa? Mudin. Iki Mudin. Ya lah tenan. Polisi penting, TNI penting, Mudin ra kalah penting. Polisi mati sing bungkus apa? Mudin. TNI mati sing bungkus Mudin. Mudin mati bungkus dhewe. Tapi diremehke, Pak. Maka saya sama Mas Ipang ini punya hajat, punya keinginan.
bikin apa? Gerakan peduli kiai kampung. Piye caranya kita ngopeni kiai-kiai kampung seperti Pak siapa ini? Kowi. Pak Kowi. Kowi, artinya kuat, ngacengan, kuat. Kowi, ada istri, iya. Begitu sih ngendi? Nur Fadilah. Mana Fadilah orangnya? Nur itu cahaya, Fadilah itu kelebihan. Kelebihan apa? Gigi. Ini orang-orang seperti beliau ini penting, tapi jarang dianggap. Padahal coba Mbah Mudin itu dari urusan kelahiran sampai kematian, sing ngurusi siapa? Mbah Mudin. Tapi kita sering meremehkan, Mbak. Ini yang namanya dulu ketika Gus Dur masih ada disebut ngaji bareng kiai kampung, termasuk seperti Pak Kowi ini. Mbah Mudin rupanya kayak Bandoso. Mbah Mudin HP-nya cross. Kenapa? Karena kita meremehkan dengan orang-orang ahli agama, Pak. Makanya saya pengen membuat role model bahwa jadi kiai, jadi dai, jadi ustadz, jadi mubaligh itu keren, gagah, ganteng, munggah panggung, kacamata hitam, pakai tongkat. Malah ibu-ibu teriak, wow, si buta dari gua hantu. Di dunia ini yang matanya tidak bisa melihat tetapi hatinya terang cuma dua. Satu Gus Dur, nomor dua si buta dari gua hantu. Siapa yang digendong oleh si buta dari gua hantu? Nah, ini orangnya. Nah. Oke, munyuk ding, sorry bro, sorry. Nah. Ulang aku pengen sama Gus Ipang nih. Jadi penampilan Gus Kiai NU itu keren. Biasanya kan apa? Sarung linting, bajunya jamuran, ambune kelembak menyan, gitu. Cangkem ambune sambal bawang, sandalnya swalo, sepatunya ATT, awet tekan tua. Sehingga besok anak-anak akan bilang, kamu pengen jadi apa? Ustadz, kiai, dai kayak Gus Miftah, keren. Ngono. Bu Nur Fadilah, yakinlah Pak Kowi ini setia, buktinya punya kumis. Kalau Anda punya suami berkumis, pertahankan, fit, dia lele bukan buaya. Malah Ismail duwe jenggot wedhus padha karo aku, padha nggak usah khawatir kalau anaknya jadi kiai. May yuridillah bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa dikehendaki kebaikan oleh Allah padanya, maka dibaikkan agamanya. Man aslaha akhiratahu fa aslahallahu dunyahu. Barang siapa membaikkan akhiratnya, maka Allah akan membaikkan dunianya. Wes mesti Bu, mesti, ora usah khawatir. Lah anake ra iso matematika bingung, ra iso ngaji wong tua biasa-biasa wae. Anake mak ipane elek bingung, ra iso bahasa Arab biasa-biasa wae. Ana hisape yu, ana hisape. Hati-hati. Maka Pak, Bu, diniyai tolong dijogo nggih. Diniyahnya di sini ngajinya pakai apa Mbak Mudin? Turutan apa ikro? Turutan apa ikro? Apa yang doa? Itu keren. Saya bilang begini, orang NU itu banyak kemalingan amaliannya tapi nggak kerasa. Salah satunya apa? Turutan. Turutan itu tinggalanin mbah-mbah dulu kita. Sekarang diganti ikro. Bukan, saya tidak mengatakan ikro jelek, tapi ini hebatnya orang Muhammadiyah. Ikro itu produksinya Kiai Haji As'ad Umam Kota Gede, tokoh Muhammadiyah. Lah kita ngakunya NU pakai produknya Muhammadiyah. Itu hebatnya orang Muhammadiyah yang bisa menghabisi amalan orang NU. Padahal apa? Kewajiban kita adalah al-muhafadhah al-qadimi soleh, menjaga tradisi yang lama. Kenapa turutan bilang kita nggak kerasa? Malah diganti karo ikro. Wong NU ngaji nih karo kitab wong Muhammadiyah. Kroso? Nggak kroso, Pak. Itu hebatnya Muhammadiyah.
Saya nggak setuju kalau madrasah diniyah diganti dengan TPA. Tinggalan mbahmu itu namanya Madin, madrasah diniyah. TPA itu buatan PKS. Tapi wong NU meninggalkan diniyah mengganti dengan TPA. Gayane bajune NU, pecine NU. Sing pecine NU tak dongake mlebu surga. Pecine. Kula nyuwun wasiat nggih. Umum kula mati jenengan gadah wasiat saking kula. Kula niku ikhlas peci gambarnya NU. Monggo. Saya ikhlas jenengan pakai baju gambarnya NU, pakai kaos gambarnya NU, pakai jaket gambarnya NU, pakai jas gambarnya NU. Tapi saya tidak ikhlas kalau ada sarung bergambar NU. Kok nyawang silitmu? Loh, kepikir nggak Pak? Itu kan menghina banget. Kalau kopiah masih bisa ditaruh. Wes sarungi NU nguyuh ning pinggir dalan ngadeg ora cewek. Malah sangune ilmu tutul ke tiang listrik. Lah ora malah kaya Ismail nguyuh sangune obat diobat abet ke sarungi NU. Pak, wong NU niku enggak usah latah. Artinya latah apa? Nyuwun sewu nggih. Saya itu enggak setuju kalau apa-apa ditulis ayat. Mila wong NU kaya banter nggak ada la ilaha illallah, karena la ilaha illallahnya orang NU bukan di peci atau topi tapi di hati. Gawe undangan manten, coba gawe undangan manten, orang sama tulis ayat wa min ayati ngopo, begitu undangan dibaca dibuang, ayatnya ikut-ikutan dibuang. Ini apa mboten? Dosa mboten ngoten niku? Dosa. Mbok yompon gawe undangan itu mohon hadirnya di pernikahan anak kami hari ini tanggal ini jam ini, bawahnya ditulisi mohon 200.000. Kayaknya mohon doa restu apaan? Dikasih doa restu nggak dikasih 200.000 merengut. Ayo pilih mana? Doa restu nopo 200.000. Ini masalah ngoten lho Pak. Tetap menggunakan turutan. Sesuk anakmu diulang turutan. Bedanya apa turutan sama ikra? Beda Pak. Kalau ikra itu tidak mengajarkan makhorijul huruf karena dia langsung dieja. Abatasa jahaho. Tapi lah turutan. Pertama menghafalkan huruf hijaiyah. Alif, ba, ta, sa. Begitu hijaiyah sudah benar, baru dieja. Kalau di tempat saya namanya apa? Alif fathah A, alif kasroh I, alif domah u, a i u, tak fathah ta, hak domah hu, kaf domah ku, tahukum. Bener kan dulu kayak gitu ngajinya? Itu keren. Begitu ngaji zaman dulu nggak ada listrik, adanya sentir, ublik. Kalau di sini namanya apa? Cempluk. Begitu cempluknya minyaknya habis, Kiai kirim surat kepada wali santri. Kepada yang terhormat wali santri, isi suratnya turutan. Ba fatkah ba, ya fatkah ya, ro fatkah ro, bayar. Bapaknya nggak punya uang. Kepada Pak Kiai, tolong dibaca. Sod fatkah so, ba fatkah ba, ro fatkah ro, so baro. Akhirnya kiainya jengkel. Kepada wali santri tolong dibaca. Mim fatkah ma, tak fatkah ta, mim domamu. Kenapa kamu mau matamu lihat aku? Ayo. Sampai esok, halah nggak urun cerewet. Saya hari ini tuh Pak Mail, kalau nggak cinta sama keluargamu, saya syuting dari pagi sampai sore, sahur bareng Gus Miftah, besok tayang selama Ramadan di JTV. Dari pagi, besok pagi saya harus ke Mojokerto, Pondok Pesantren Amanatul Ummah Kiai Asep Pacet.
8.000 santri. Siangnya saya harus syuting sampai sore. Jam 5 saya berangkat bandara. Saya harus ketemu dengan One Team Press Maulana Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan di Jakarta. Paginya balik lagi ke Surabaya syuting 6 episode. Ini sampai esok Gus, cangkeme. Emang aku cowok apaan? Ibu, ini ada anggur, ini ada apel. Ibu-ibu Malang, Anda pilih mana, anggur apa apel? Anggur. Inilah salahnya cewek. Anggur memang lebih mahal dibandingkan apel, tapi seharusnya cewek lebih milih apel dibandingkan anggur. Kenapa? Karena pada dasarnya cewek itu lebih suka diapelin, nggak suka dianggurin. Iya. No. Mbak, ini apa mbak? Mbak itu jeruk. Apa bedanya jeruk sama kamu? Beda. Jeruk mengandung vitamin, kamu mengandung anak kita. Winter nangkep ya, katanya mantan copet guys. Mayuridillahi bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa dikehendaki oleh Allah kebaikan atasnya, maka Allah akan membaikkan agamanya. Mila kiai-kiai niko senajan tamboten sugih tapi atine ayam, contone kowi. Dzurqawi, Abdul Qawi. Abdul itu artinya hamba, Qawi yang maha kuat, hamba yang maha kuat. Abdul Qawi. Wah, lah ngaji kali bocah-bocah kula sing mabuk niku, jamaah-jamaah mabuk. Wah, ini ayo Kiai Abdul Qawi. Loh, kiai ini kan beda-beda kok Pak. Mila nggih penyakitnya umat niku satu, suka membanding-bandingkan kiai. Niku mboten pareng. Enggak boleh. Karena kiai itu punya mazhab masing-masing, Pak. Nabi niku lak jumlahe 124.000. Kiai niku lak ahli warisnya para nabi. Mila kiai-kiai niku kelebihane beda-beda, soalnya warisane saka nabi yo beda-beda. Ana nabi dadi presiden sinten? Daud. Ono kiai dadi presiden sapa? Gus Dur, Kiai Ma'ruf. Ono nabi sugih sapa? Sulaiman. Begitu mudhun ono kiai sugih, Kiai Asep Pacet sing kula ngaji Mojokerto, sugih puluhan miliar penghasilane. Ono nabi gagah Musa, begitu mudhun ono kiai gagah Gus Maksum Pagar Nusa. Ayo. Ono nabi cerdas, Nabi Khidir, begitu mudhun ono kiai cerdas, Kiai Said, Kiai Mustamar, Gus Bahak, Gus Koyum, beda-beda. Ono nabi kere, sinten Isa, begitu mudun ono kiai kere, Abdul Qawi. Umpamane luwi, umpamane. Wawi kita kasih apel satu ya. Sokok ndak nesu. Ono nabi ganteng Yusuf, begitu mudun ono kiai ganteng siapa? Thank you Qawi, I love you so much Qawi. Kayane Qawi, I love you too Gus, ora pantes cangkemmu, ora pantes. Kiai-kiai yang menjaga tradisi. Mila gak usah khawatir Bu, bisa jadi anakmu santri ahli agama rezekinya lebih hebat daripada bapaknya. Loh, kan pasti orang tua punya harapan anaknya lebih hebat daripada bapaknya, kanaya besok lebih sukses daripada Pak Mail. Bener apa betul? Kulon itu jamaah begenggek kata londe nih loh. Itu nggak ada yang anaknya pengen jadi londe, nggak ada. Nggak ada nanti ibunya pensiun. Nah, ibu pensiun jadi londe. Tolong ya teruskan perjuangan ibu sebagai londe. Orang Pak. Pasti dia mengharapkan anaknya mendapatkan posisi yang terbaik. Dok, kamu udah pensiun? Iya. Apa cita-citamu? Saya pengen anak saya nggak kerja seperti saya, Gus. Pak Kowi tahu londe itu pekerjaannya apa? Jualan kroto. Apa itu kroto? Pakan monut.
Manuke sapa? Kowi. Nanti malam pulang pengajian sama Gus Miftah, Bu Nur Fadilah akan teriak sama Kowi, ciki ciki. Saat ini ngeten mawon, kalau Anda ragu dengan pondok, dengan ngaji, siapa yang bisa menjamin orang kuliah mendapatkan pekerjaan sesuai dengan ijazahnya? Ayo, sapa sing iso jamin? Nggak ada. Nggak ada. Pak Jokowi sarjana nopo? Sarjana kehutanan. Dadi nopo? Presiden. Lak didelok sangko ijazah ora nyambung. Enggak nyambung. Kula mbiyen kuliah, ijazah kula mboten kula jiko. Aku isen kok. Kuliah 4 tahun gelare SAG. Sarjana agak gimana gitu. Mael, sarjana apa kamu ini? Loh. STP. Sarjana telek pitik. Nggak ada yang bisa jamin, Pak. Dokter nih dulu, Pak, kerja kuliah larang-larang. Anda tahu dokter itu begitu praktek dokter umum gajinya biro 4 juta, Pak. Peraturan Menteri Kesehatan. Siapa yang bisa jamin? Dan apakah dia langsung bisa praktek? Enggak, Pak. Saya sering bilang kok, siapa bilang dokter itu pinter? Enggak. Buktinya setiap orang datang ditanya, kan goblok. Mail, kamu sakit apa? Oh, panas batuk podo karo bokongku 1.000. Dokter itu yang paling pinter cuma satu, dokter hewan. Nggak pernah ditanya, langsung disuntik. Orang no sapi teko-takoni sapi kuwi lara apa? Mungkin dokter kanca kula nesu kali kula, sing gobloke wong Islam kok Gus. Dan apa? Wong Islam ku ya lucu. Wong sing ngentut sirite kok wudu sing diropi raine. Oh, cangkeme aku ngono. Jawabane napa Pak Kowi? Iya, wong Islam ki lak ngentut sirite wudu sing diropi raine. Padha karo Pak Dokter, ngopo sing lara matane sing disuntik bokonge. Mbok matane iki disuntik. Aku ya ngono ta. Nggak ada yang bisa menjamin seseorang mendapatkan pekerjaan sesuai dengan ijazahnya. Tonggone bojo kula. Kuliahnya di mana? Teknologi nuklir. Pekerjaannya apa? Saniki tukang gawe mercon. Lah mau gawe mercon ra usah kuliah ning teknologi nuklir, bocah Malang pinter tak kandhani. Begitu Pak Kowi Allahu Akbar. Pinter. Sing mesake meneh tangga kula, Pak. Kuliah di mana? Geologi pertambangan. Kudune kerjane teng pundi? Kalimantan, batu bara, emas. Sakniki pekerjaane napa? Tukang kuras WC. Sampai montore ditulisi silitmu adalah rezekiku. Siapa sing bisa jamin? Membuktikan ijazah itu tidak jamin, dan orang punya rezeki nggak harus punya ijazah. Contohnya Mail, betul ya? Nggak harus punya ijazah. Wih, bocah-bocah sarjana mungkin kalah penghasilannya karo Mail. Nah, mungkin apa badan? Dene ngono ngundang kiai murah dinyang el. Jurane penghasilannya oke, ngundang Gus Miftah murah ditawar. Tambahi. Sing sacet masih. Mail batin, kiai ini diancuk. Seneng kalau randone kalau ya Allah. Bu, anak itu keluar dari pondok, yang buat stres anaknya itu biasanya siapa? Siapa? Ibu wong tuane. Begitu anak metu saka pondok, orang tua dengan santainya mengatakan apa? Begitu anak nganggur, "Piye to lele, kowe iki cilik tak gedheke goblok tak pinter ke, begitu rampung mondok kok kowe nganggur. Dek kowe kapan balas budi wong tuamu?" Bu, kenapa Anda minta balas budi? Kalau saya jadi anak akan saya jawab, "Kenapa ibu minta balas budi dari saya? Toh saya dulu tidak minta dilahirkan."
Dulu bapak sama ibu buat, aku gak ngerasain enak. Salah wong tua niku ndadekake anak stres. Begitu anak rampung mondok diungkit-ungkit, ya mumet ndase. Mbok percaya rezekine anakmu dijamin karo pangeranmu. Logikane ngeten Pak Mail nggih. Kewajiban guru itu apa? Ngajar. Kewajiban anak belajar. Kewajiban orang tua memondokkan dan menyekolahkan anaknya. Soal besok anakmu jadi apa, urusane Gusti Allah. Ora tanggung jawab guru, ora tanggung jawab anak, ora tanggung jawab wong tua. Wong tua ora usah njaluk balas budi karo anak, jan kuwi kewajibanmu, tapi anak kudu pengerten karo wong tua. Lah anak niku biasanya ora pengerten karo wong tua, kuwi salahe bojo wedok. Mael umpamane sugih, kok hubungannya karo wong tuane elek, niku biasanya karo sing wedok. Termasuk jenengan niku. Anak niku, anak lanang wajib hormat karo wong tua, ngopeni wong tua, senajan to wis duwe anak, wis duwe bojo. Ibu-ibu harus paham, gedene bojomu itu karena air susunya ibunya, ora mergo susumu. Lho gitu Pak, ora mergo susumu, air susunya ibunya. Kan susumu ora mung kemasane. Tawi. Yakin anaknya sesuk kanaya rezekine luwih ampuh tinimbang Mail. Amin. Iskian sama. Gusti Allah iki apian banget kok. Sak donga-dongane pun mandi. Ya Allah ya Rabbi, saya pengen kipas-kipas saja dapat duit di rumah. Mandi. Dadi napa bakul sate. Dadi duit. Walaupun bakul sate iki lucu, sing sumuk wonge sing dikipasi satene. Teman saya penjual sate ayam Madura, udah tulis sih sate asli Madura. Saya bilang kamu bohong. Lah kenapa Gus? Sate asli Madura tuku pitik ning Bringharjo aku. Dongo, ya Allah saya pengen duduk-duduk di rumah dengan menggerakkan kaki jadi uang. Mustajab apa? Tukang jahit etek. Allah kurang api apa ya? Ya Allah saya pengen orang-orang kaya itu manut sama saya, mandi jadi apa? Tukang parkir. Kiri manut Pak, nganan tabrak dase kok ngopo. Allah mau apik Pak. Ono meneh sing ndonga ekstrim, ya Allah kula pengen tengok-tengok mawon angsal duit, mandi dadi napa? Tukang tunggu WC 2000. Masih nggak percaya dengan keakbarannya Allah? Saya ingatkan, asyakku fir rizki asyakku fir rozik. Orang yang meragukan rizkinya berarti meragukan sang pemberi rizki. Bu, Pak, jenengan urip teng alam donya karepe jenengan apa mergo diundang karo Gusti Allah? Jawaban. Karena kemauanmu atau kemauannya Allah? Allah. Bukan ayah hadir, bukan karena kemauannya Pak Mail. Nyatanya banyak orang tua rabi nikah di hotel berbintang, bertahun-tahun gak punya anak karena gak diizinkan oleh Allah atau belum diizinkan oleh Allah. Tapi lucunya apa? Bocah SMA neng pinggir dalan dadi, neng pinggir lapangan dadi. Anak jenenge sapa? Muhammad Ronaldo. Kita itu hidup di dunia atas undangan Allah. Berarti yang tanggung jawab dengan hidup kita siapa? Allah. Podo sing paling gampang ini, jenengan diundang pengajian karo Mail, ora usah repot-repot mikir snack. Soalnya apa? Sing mikir snack kewajibane Mail. Kewajibanmu datang pasti kebagian asal duduknya tidak pindah-pindah. Apa nih tadi mumet dase kok neng di meneng. Kaya Gus Miftah diundang pengajian karo Mail, ora tahu mikir amplop. Soalnya sing mikir amplop Mail. Kewajiban kula teko mesti diwenehi. Ora diwenehi rapopo tak WA.
Iki piye karepmu El? Carok El. Ana Pak Profesor Mahfud dijak carok karo pendeta Saifuddin sing cangkeme bosok niku. Ya selawatan dhisik ya. Ayo. Kerja. Oh, kamu belum diamplopi? Sama. Yuk, kenapa kita harus ngaji? Jawabannya ini. Yuk selawatan. Ya Rasulullah, ya Habiballah. Sik. Aku latihan. Kamu jangan terlalu semangat. Amplopmu nggak jelas. Sengit aku. Sing pinter kayak Gus Ipang lho, kancane ngaji mangan, kayak pinter kayak. Tak ngecek dulu, cek ombak suara. Ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Rasulullah, ya Habiballah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah. Ayo sareng-sareng. Ya Rasulullah, ayo tabui. Ya Habibullah. Ora kompak 12. Sing kompak ngono lho. Men YouTube apik. Wis vokalise lemu banget. Cah lanang ku wetenge aja gede-gede. Karena berdasarkan penelitian medis, laki-laki yang perutnya besar manuke cilik. Gede-gede. Kayak aku gini iki lho. Bu Nur Fadilah ndelok. Wow. Ayo tapi 1 2 3. Ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Rasulullah, ya Habiballah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad. Ayo sareng-sareng. Ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Rasulullah, ya Habiballah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah. Wis mati Bondora melu, bojo ayu wis ana sing nemu, sing ning kubur rasane lara, anak bojo ra tau ndonga, sing ning kubur padha tangisan, anak bojo rebutan warisan. Ya Rasulullah, ya Habibullah, ya Rasulullah, ya Habibullah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah. Rungokke. Bocah cilik diulang ngaji, sesuk yen gede dadi kiai. Kok ora mau amin iki ngopo to yuyu? Diaminke.
Telat malaikatnya minggat. Pengen mboten anak itu kiai. Ulangi ya. Diamin ke ya. Bareng-bareng ya. Yang kompak ya. Anaknya jadi apa? Kiai. Malah kayak Pak Tarno. Bocah cilik diulang ngaji, sesuk yen gede dadi kiai. Urip pisan aja mung dolanan, ayo sregep nderek pengajian. Urip pisan aja mung dolanan, ayo sregep nderek sholawatan ya Rasulullah ya Habibullah ya Rasulullah ya Habibullah Muhammad ibn Abdillah Muhammad ibn Abdillah Muhammad ibn Abdillah Muhammad ibn Abdillah sallallahu Muhammad. Yen wis mati, kalau sudah mati pondora melu, harta nggak akan ikut. Buktinya apa? Kain kafan nggak ada sakunya. Karena kalau kain kafan ada sakunya, ngesai HP. Mail di WA, temennya aku dong. Nah. Bojo ayu wis ana sing nemu, istri cantik sudah ada yang menemukan. Siapa? Kowi. Wong nyatane saiki dadi bojone sapa, sesuk bojone mati dadi bojone sapa? Kan fakta membuktikan seperti itu. Kalau sudah mati ya nggak apa-apa, tapi kalau belum mati jangan. Apalagi gara-gara layangan putus. Menakutkan. Menyakitkan. Cie, kamu bawa perasaan ya. Ya Allah, rondo. Lebih baik menikah dengan janda tapi menyenangkan daripada nikah dengan perawan tapi nggak karu-karuan. Santai aja bro, kalau kamu menikah dengan janda tidak ada malam pertama, adanya malam terusan. Hidup janda, janda semakin di depan. Kalau di Malang paling banyak rojali, rombongan janda liar. Sing ning kubur rasane lara, anak bojo ra tau ndonga. Kenapa ra tau ndonga? Mergo ra tau mondok, ra tau sekolah. Padahal ketika orang tua mati yang diharapkan cuma satu doa dari anak-anaknya. Wa anna hadayil ahya lil amwat ad-du'a wal istighfar. Karena hadiah orang hidup kepada yang mati doa dan istighfar. Hai, arep kirimi Fortuner nggih apa? Mau kirimi pitik ra manggu. Begitu Mail mati yang diharapkan apa? Doa dari anak-anaknya untuk bapakku Mail. Al-Fatihah. Umpamane mati kuwi syaratnya ra kudu lara, mati kuwi syaratnya ra kudu tuwa. Maka walaupun Pak Mail lebih tua daripada Gus Miftah, bisa jadi yang mati Mail duluan. Sing ning kubur padha tangisan, anak bojo rebutan warisan. Ayo arepe ngapa kowe? Kenapa? Karena anaknya nggak pernah diajari agama. Naudzubillahi min dzalik. Maka bocah cilik tak ulang ngaji sok gede dadi kiai. Amin. Pengajian Maulid Nabi di Stadion Gajayana Malang akan disampaikan oleh sahibul fadilah wal karamah, umpamane Muhammad Nathan Isqian. Wah, tepuk tangan. Hah? Anak Mail? Aku terkenyut. Kok iso anak Mail jadi kiai? Padahal bapaknya gawanan dulu lagi bal pitik para rawuh. Amin El. Oh, jadi yang meneh sesuk.
ketahuan deh. Kata Mail, kan aku jadi malu. Biasa-biasa aja keles. Endel matamu, endel. Iya, endel. Pun, kula njaluk hadiah Fatihah kagem anak ingkang dipun akikoi dan dikitani mugi-mugi dados anak ingkang soleh-soleha. Pengajian sampun jam 1:30 rampung nggih. Aku capek. Insya Allah pengajian akan dilanjutkan sampai jam 5 pagi dengan melihat YouTube. Nah, kalau biasanya atau transit, mungkin kalau tak transit foto-foto nih karo Mail ya. Nah, ya apa pilih tak lanjutkan ra foto? Apa pilih foto tapi mandek. Nah, murah, ngenyang. Ala hadinah wala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Alhamdulillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'alna wa auladana wa talamidana ya Allah min ahli ilmi wa ahli al-Qur'an, min ahli dzikri war riyadah, min ahli ibadati wa ahli al-khair. ولا تجعلنا وإياه من أهل الشر والضير إنك على كل شيء قدير. اللهم فهمنا في جميع العلوم وفقهنا في الدين وفقهنا في الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Pak Mail dan para pinisepuh matur nuwun, hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.